Para sahabat semua, selamat pagi. Ini saya bicara mengenai menanam pohon pisang. Jadi kita untuk mengetahui karakteristik penanaman pohon pisang atau tata cara menanam pohon pisang itu memang harus diamati dari mulai menanam sampai berbuah. Makanya pengamatannya itu perlu waktu berbulan-bulan. Karena satu pohon pisang itu akan menyelesaikannya pertumbuhannya sampai berbuah sampai matang ya, itu perlu waktu sekitar 11 sampai 12 bulan. Makanya untuk pengamatan satu pohon pisang saja membutuhkan waktu 1 tahun ya. Setelah itu dimulai dari menanam dari awal lagi ya. Nah ini seperti ini ya. Ini saya yang dulu berapa bulan itu ya, 1 tahun yang lalu berarti dari mulai menanam itu seperti ini. Jadi anak-anaknya nggak ada sama sekali, dan bonggolnya itu sudah dibuang semuanya, bonggolnya nggak ada. Itu dimulai dari menanam anakan sampai berbuah. Nah cuman pada saat yang berarti dari mulai tahun lalu itu, setelah usianya itu 6 bulan itu kelihatan ada gangguan ya. Jadi bagian bonggolnya itu tumbuh anak-anak banyak sekali tuh. Di bonggolnya itu keluar anak-anak, anaknya sampai ratus lah, 100 lebih itu keluar mata tunas. Nah itu ternyata itu mengalami gangguan penyakit ya. Cuman kita tidak bisa melihat karena ternyata terjadi pembusukan pada bagian bonggol di bawahnya ya. Di bagian dalam di tanah itu ada pembusukan. Dan itu dari mulai usia 6 bulan sampai berbuah, dan tapi pohonnya sudah nggak membesar lagi tuh. Setelah 6 bulan pohonnya jadi tidak membesar lagi, dan tapi berbuah, masih bisa berbuah. Hanya waktu buahnya usia 2 bulan dia tumbang, pohonnya tumbang, nggak kuat lagi, terkena angin tumbang. Dan saya biarkan di pohon selama 2 minggu sehingga buahnya sudah agak tua dan matangnya itu manis ya. Nah, untungnya begitu, tapi itu bukan berarti selalu terjadi begitu. Jadi yang betul itu adalah dicegah supaya tidak terjadi pembusukan pada bagian bonggol. Nah ini saya pada saat menanam pohon ini, maka bagian di bawah ini saya kasih kamper ya, dikasih kamper keliling. Saat digali dulu, kemudian saya kasih kamper 1, 2, 3, 4, 5, 6 keliling ya, itu 6 kamper saya taruh di bagian dalam. Dan ini usianya sekarang sudah 2,5 bulan ya. Ini usia 2,5 bulan, ini segede ini. Nah harapan saya dengan dikasih kamper ini tidak terjadi penyakit lagi pada bonggol ya. Dan nanti kalau sudah berbuah tidak tumbang. Jadi itu metode cara pencegahan agar tidak terkena penyakit busuk di bagian bonggol. Mungkin kalau orang berkebun pada saat pertama nanam misalkan 1000 pohon gitu ya, itu sangat berisiko ya. Apalagi kalau tanaman pertama mungkin bisa sukses karena belum ada penyakit pisang ya, penyakit pohon pisang. Nanti kalau sudah timbul penyakit pohon pisang itu anaknya itu tidak berkembang ya, anaknya jelek. Makanya ini saya tidak pakai anak ya,
anaknya saya cabut ya, istilahnya nggak yang tumbuh sendiri, tapi digali semua bonggolnya baru ditanam lagi, walaupun itu pakai anak yang induknya itu bisa dibilang induknya itu kena penyakit, tapi anaknya bisa sehat ya, tidak ada penyakitnya, karena pada waktu menanam itu di bawahnya saya kasih kamper, jadi anaknya tidak penyakitan seperti induknya. Nah itu bisa dijadikan salah satu metode pencegahan penyakit busuk bonggol yang bisa disebabkan karena bakteri ya, biasanya karena bakteri karena di dalam tanah. Nah ini sekarang usia sudah 2,5 bulan dan mudah-mudahan nanti pada 6 bulan juga tetap sehat. Nanti pada bulan ke-4 atau ketiga ya, keempat lah, ketiga bulan lebih saya gali lagi di bagian dalam agak jauh dan saya kasih kamper lagi. Nanti untuk mencegah tidak terjadi pembusukan bonggol ini, karena pembusukan bonggol itu tidak langsung mati, tetapi dia merambat sedikit demi sedikit nanti sampai ke bagian ini pucuk ya, bagian pucuk atas, dan pada saat berbuah itu nggak bisa tahan lama. Jadi buahnya baru usia 2 bulan itu sudah tumbang pohonnya ya. Jadi tumbangnya bukan karena angin, tetapi karena ada pembusukan di bagian pusat batangnya ya. Nah ini jadi kalau melakukan pengamatan itu memang pohon pisang lama, karena satu periodenya itu membutuhkan waktu 1 tahun ya, totalnya bisa 1 tahun karena sampai buahnya matang ini 1 tahun. Nah itu kan lama, jadi dan ini kebetulan ya saya di depan rumah dan saya duduk di sana ya, jadi pengamatannya ini setiap hari dan itu berbulan-bulan dilihat karena cuma satu pohonnya. Tapi itulah metode yang paling bagus karena dan tidak selalu sukses ya, kalau nggak ada penyakitnya itu bisa dibilang sukses, tapi tidak ada pembelajarannya ya. Kalau menanam terus sehat sampai berbuah, mungkin buahnya besar terus matang ya, itu nggak ada pelajaran. Tapi kalau kena penyakit, nah itu berarti ada sesuatu yang berisiko ya. Jadi kalau kita nanam, kalau cuma satu sih nggak ada risiko ya. Kalau kita kebun pisang 1000 pohon tidak ada pencegahan, kalau langsung sukses sih nggak masalah. Tapi kalau udah dipelihara 6 bulan ternyata pada kena busuk bonggol ya, hancur usahanya ya. Tanaman 1000 istilahnya busuk semua dan buahnya tidak akan sempurna, karena nanti dijual di pasaran pasti harga murah karena buahnya kualitasnya rendah, tidak normal. Jadi selalu ada pencegahan, entah itu pakai obat kimia yang lain, apakah itu pakai furadan kita kan katakanlah ya, tetapi tetap harus ada pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan karena bakteri. Ini saya pakai kamper dan kebetulan induknya sudah terkena penyakit busuk bonggol, tetapi anaknya saya kasih kamper nih, anaknya sehat. Ini udah sebesar ini, kalau sudah sehat ini daunnya mulus ya, daunnya mulus, tidak ada penyakit. Nah itu sebagai contoh saja ya, mungkin di tempat lain kasusnya berbeda, tapi yang jelas untuk menanam 1000 pohon pisang, kalau kita sudah berpengalaman dengan 1 pohon pisang dengan berbagai macam
kendala yang ada, tentu saja untuk menanam pohon pisang bisa diperbanyak ya, dan keberhasilannya harus 100% kalau berkebun. Kalau keberhasilannya tidak 100% itu berbahaya, karena modalnya keluarnya udah besar puluhan juta. Kalau satu begini mati, buang bisa ya, tapi mulai lagi harus dicoba dengan pasti agar tidak terkena penyakit. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan kamper di sana. Dan ini saya pupuk dengan NPK yang warna putih, itu sudah 2 kali saya pupuk. Nah, begitu saja, semoga bermanfaat.